Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 236. Rencana baru. Mendapat serangan tiba-tiba tanpa kewaspadaan dengan tinjuan kasar penuh tekanan tentunya membuat Jacob langsung limbung dan terhuyung sejauh beberapa sentimeter ke samping. Belum sempat Jacob membenahi rasa terkejut, ia sudah kembali tertarik ke depan dengan kasar karena Kai menarik dan mencengkeram kerah jasnya. Jacob yang memiliki tubuh sedikit lebih berotot dan tulang-tulang yang lebih padat dari Kai dengan postur tubuh ciri khas orang Amerika, tentu saja bisa melawan balik, tapi Jacob tidak melakukannya. Ia pasrah dan membiarkan mantu keponakannya itu melampiaskan amarah. Astaga, Kai pekik para wanita terkejut. Dion, Bara dan Aryo lekas menghampiri keduanya. Katakan, apa yang kamu lakukan pada istriku brengsek? Kai mengepalkan tangan dan mengambil ancang-ancang untuk memukul kembali, tapi tangannya segera ditahan dan dicekal oleh Dion. Bara memeluk perut Kai dari belakang dan menariknya mundur, sedangkan Aryo mendorong Jacob menjauh. Lepaskan, Ko, aku ingin menghajar orang itu, teriak Kai penuh emosi. Matanya tajam menatap Jacob yang dianggapnya biang keladi dari semua yang terjadi pada istrinya. Sudah kuperingatkan bukan, jangan mengganggu istriku, kalau tidak kamu berurusan denganku, teriaknya lagi mencecar. Kai, tenang. Ini rumah sakit, seru Dion kelabakan menahan kedua tangan Kai. Bar, tarik, Bar. Ini sudah kutarik, Ko. Mau ditarik bagaimana lagi? Kai bukan tarik tambang yang ditarik-tarik. Bara pun tampak kelimpungan mengatasi kemarahan Kai yang membabi buta. Yo, jangan diam saja di situ. Bantu pegang banteng ngamuk ini. Aryo melepaskan Jacob dan berpindah memegangi Kai yang semakin memberontak melepaskan diri. Ova, Akira serta Aminah lekas menarik Jacob dan membawanya pergi jauh menyingkir. Kai, tenang, jangan ngamuk di sini. Ini bukan arena tinju, seru Aryo. Aku tidak bisa tenang, aku harus menghajarnya. Awas saja kalau terjadi sesuatu pada istriku dan kandungannya, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan menghabisinya, teriak Kai, mengamuk dan meronta-ronta dalam pegangan ketiga kawannya. Aku paham, Kai, aku juga akan berbuat sama sepertimu. Tapi ini di rumah sakit, jangan berbuat onar di sini. Dion menepuk-nepuk punggung Kai menenangkan. Kai menarik napas panjang dan meraih kewarasannya kembali. Ia mengangguk-angguk pada Dion, Bara serta Aryo sebagai isyarat jika sudah tenang. Ketiganya kompak melepaskan Kai dan membawa laki-laki penuh emosi itu untuk duduk ke bagian paling ujung dekat pintu ruang pemeriksaan. Iya, Kai, tenangkan dirimu. Kita tunggu hasilnya sambil berdoa, tutur Aryo. Semoga Miss dan kandungannya baik-baik saja, imbuh Bara. Kai melihat ketiga kawannya bergantian dan mengangguk seraya menghela napas panjang. Duduk sambil menumpukan kedua siku di atas paha dengan tangan yang meraup wajah berkali-kali. Suara derit pintu kaca yang terbuka, segera menarik perhatian mereka semua. Kai lekas bangkit berdiri dan menghampiri seorang perawat yang keluar dari ruangan tersebut. Akira, Dion dan yang lainnya juga ikut menghampiri sambil harap-harap cemas. Yang mana keluarga pasien yang di dalam? Saya, Sus. Saya suaminya. Bagaimana keadaan istri saya? Alhamdulillah dia baik-baik saja. Kandungannya, tanya Akira berceletuk. Untuk saat ini, kandungannya juga baik-baik saja, tapi sedikit lemah akibat terjadi kontraksi kecil pada rahimnya. Untuk sementara, istri Anda harus dirawat dan bed rest total sampai kandungannya kuat kembali. Alhamdulillah, Kai mengusap wajah dengan penuh rasa syukur. Kalau begitu, apa saya bisa melihatnya? Saat ini istri Anda sedang tidur, Anda bisa melihatnya sebentar dengan catatan tidak membangunkan dan mengajaknya bicara. Keadaannya sangat lemah, biarkan dia beristirahat untuk memulihkan tenaganya dulu. Baik, Sus, saya janji hanya akan melihat keadaannya saja. Baiklah, ikut saya, ucap suster bersetelan scrub berwarna biru tersebut. Berbalik dan menuntun Kai yang ikut berjalan mengekorinya. Membawa Kai masuk lebih ke dalam menyusuri deretan berangkar pasien dengan tirai-tirai tipis berwarna baby blue yang mengantarai tiap bed. Langkah suster itu terhenti di bed kelima. Ia menyingkap tirai yang menutupi dan Kai langsung bisa melihat istrinya terbaring dengan mata terpejam di atas berangkar. Apa saya bisa melihat lebih dekat? Tanya Kai dengan nada berbisik. Suster itu mengangguk dan mempersilakan Kai. Tapi jangan lama-lama, ya. Anda bisa kembali menemaninya saat sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Siap, Sus. Suster itu kembali mengangguk, kemudian menutup tirai dan beranjak pergi meninggalkan keduanya. Kai berjalan pelan merapat ke samping berangkar dan mendudukkan tubuh pada bangku yang tersedia dengan sangat hati-hati, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sementara bola matanya lekat memindai keadaan istrinya secara keseluruhan, mengamati jarum infus yang tertancap pada punggung tangannya dan terhubung dengan selang kecil yang mengalirkan cairan bening dari sebuah kantong cairan yang tergantung pada tiang besi di ujung samping berangkar, sebelum akhirnya pandangannya terkunci di wajah wanita itu. Kai hanya diam mematung memandangi istrinya tanpa bergerak atau bersuara sedikit pun. Membisu sambil menelusuri wajahnya yang pucat dengan pandangan sendu. Hatinya merasa sesak, sedih dan pilu melihat keadaan istrinya yang terbaring dengan lemah. Matanya tampak merah dengan genangan cairan yang menggenang dan akhirnya setetes terjatuh menitik dalam diam. Hanya helaan dan tarikan napasnya yang terdengar lirih berembus, tapi sepertinya mampu menembus kesadaran Areta. Membuat kelopak mata yang terpejam indah itu bergerak-gerak sebelum kemudian perlahan terbuka dan langsung bergerak mengikuti sumber aroma napas yang berembus. Set, Kai cepat menempelkan ujung jarinya ke permukaan bibir Areta sebelum istrinya itu sempat membuka mulut. Tenang saja, sayang, kamu baik-baik saja, bisiknya pelan memecah keheningan. Mata mereka saling pandang sesaat, sebelum kemudian Areta teringat dengan kandungannya. Tangannya bergerak pelan menyentuh perut. Set, Kai kembali menahan bibir Areta dengan ujung telunjuk. Alhamdulillah, bayi kita baik-baik saja. Tak usah cemas. Sekarang kamu istirahat saja, agar kondisimu dan bayi kita sehat. Ya, bujuknya dengan sorot mata yang memberikan tatapan teduh. Sementara satu tangannya bergerak meraih tangan Areta dan menggenggamnya, satu tangannya lagi bergerak mengusap-usap lembut ubun-ubun istrinya itu. Areta mengangguk lemah, tapi matanya yang sendu masih menatap Kai penuh harap. Kai yang paham dengan tatapan itu segera mencondongkan tubuh membungkuk turun dan memberi kecupan lembut dan hangat di ujung kepala. Beristirahatlah, tidur kembali agar tenagamu pulih. Jangan takut, aku akan selalu berada di dekatmu, bisik Kai sebelum kembali mengecup kening istrinya sedikit lama.
Areta mengulas senyum tipis, kelopak matanya menutup kembali dan tidak lama ia kembali terbuai ke alam bawah sadar. Dengkuran halusnya bahkan menggelitik pendengaran Kai dan membuat laki-laki itu setidaknya merasa sedikit lega. Kai hendak bangkit keluar karena suster sudah memberikan instruksi dari luar, tapi saat hendak menarik tangan dari genggaman tangan Areta, ia merasakan jemari istrinya itu memegangi tangannya dengan kuat seolah tak ingin ditinggalkan. Maaf, sus, apa saya bisa tinggal sedikit lebih lama lagi menemaninya, bisiknya meminta waktu pada suster yang mengintip dari balik tirai. Wanita bertubuh tambun itu menelusuri tangan keduanya yang saling bertaut sebelum akhirnya mengangguk tanpa bersuara. Kai kembali duduk dan menemani istrinya. Terpaku di samping berangkar dengan pandangan yang tak lepas dari wajah Areta. Cukup lama Kai duduk terdiam tanpa bergerak sedikit pun, sampai akhirnya ia merasa pegangan Areta mulai mengendur. Kai menunduk, menatap lekat tangan Areta. Kemudian pelan membawa tangan itu menempel ke bibirnya, mengecupnya dengan lembut, sebelum akhirnya bangkit berdiri dan beranjak pergi dengan sangat pelan dan hati-hati. Saat Kai keluar dari ruangan instalasi itu, ia hanya menemukan Ova terduduk di bangku seorang diri sambil memandang layar ponsel. Mana yang lainnya, tegur Kai, membuat perhatian wanita itu langsung teralihkan padanya. Oh, yang lainnya sudah kembali ke kantor, sore nanti baru kembali lagi kemari. Bagaimana keadaan Reta? Tanya Ova balik. Alhamdulillah, dia terlihat cukup baik. Masih tidur nyenyak, sampai mendengkur, ujar Kai mencoba berkelakar. Entah untuk menghibur Ova atau menghibur dirinya. Syukurlah kalau begitu, balas Ova diiringi helaan napas lega, seraya menyerahkan sebotol air mineral pada Kai. Minum dulu, kamu pasti haus. Kai mengangguk dan menerima botol itu. Makasih, Fa, ucapnya sambil membuka tutup botol dan meneguk setengah isinya. Oh, iya, Dodo sudah mengurus semua administrasi rumah sakit untuk Reta. Kai hanya mengangguk menanggapi, pandangannya mengedar seperti mencari seseorang. Jacob dan Aminah sedang diobati lukanya oleh perawat, terang Ova. Aku tidak menanyakan mereka berdua, tapi kamu mencarinya, pangkas Ova. Kai spontan menoleh memandang Ova dengan kening mengerut. Matamu yang mengatakannya, ujar Ova, menjawab raut pertanyaan di wajah Kai. Wanita itu menghela napas dan mengulas senyum tipis. Jacob ternyata tidak seburuk yang kita pikirkan. Maksudmu, dia paman yang mencintai dan menyayangi keponakannya. Kening Kai lagi-lagi mengerut, matanya mengerjap mencoba menelaah maksud perkataan istri sahabatnya. Ya, ternyata bule nyentrik itu masih punya hati nurani. Tidak sejahat apa yang terlihat, terang Ova seraya menatap Kai, kemudian menceritakan semua apa yang ia lihat dan saksikan sejak mendapati Areta di atas pundak Jacob. Apa itu benar? Kai masih tak percaya setelah mendengar penuturan Ova. Kamu pikir aku membual? Sayang sekali aku tidak terpikir untuk merekam kelakuannya. Asal kamu tahu, bule itu sampai tidak mau melepaskan tangan istrimu sepanjang jalan dari kantor menuju ke rumah sakit ini. Aku masih sempat melihatnya mengamuk di depan sini karena ngotot ingin masuk menemani dan memastikan Reta baik-baik saja di dalam sana. Jadi dia, Kai menjeda perkataan dengan menatap Ova tak percaya. Ova mengangguk seakan paham dengan maksud Kai, dan kembali menceritakan semua ekspresi dan tingkah Jacob. Sementara orang yang mereka bicarakan saat ini sedang duduk berhadapan dengan Aminah pada salah satu ruang di rumah sakit yang sama. Seorang perawat membersihkan dan mengobati luka-luka cakaran di tubuh Aminah, sementara seorang perawat lainnya lagi mengobati luka di sudut bibirnya yang sedikit sobek akibat pukulan Kai. Tak ada pembicaraan apapun di antara keduanya sejak insiden bentak-membentak di kantor. Tapi sorot mata keduanya terus saja saling melirik dengan tajam. Apa lihat-lihat, Mina? Ish, siapa juga yang melihatmu? Keduanya saling mencibik dan membuang muka. Tapi tidak lama kembali sama-sama saling lirik. Apa lihat-lihat, tukas Aminah kembali. Bukannya kamu yang melihatku? Ih, sok kecakepan. Ngapain juga Mina lihat situ? Hei, ondel-ondel kampung, jelas-jelas kamu yang melihatku dengan aneh. Beleguk maneh, badut Amerika, mata Mina juga. Kenapa kamu sewot? Itu karena matamu melihat mataku. Mataku jadi sakit melihat wajah dengan semua isi-isinya itu. Apa kamu bilang? Aminah mendorong perawat dan langsung menjambak rambut Jacob dengan kasar. Melampiaskan amarah dan segala rasa berkecamuk yang ditahannya sejak tadi. Suasana seketika heboh di ruangan tersebut. Para perawat jadi kelimpungan sendiri menghadapi tingkah dua pasien aneh bin ajaib mereka. Aminah menjambak abis rambut Jacob sampai beberapa helai anak rambutnya tercabut bersama akar-akarnya. Oh my gosh, ingatkan aku Tuhan untuk tidak berurusan dengan wanita gila, gumam Jacob yang seperti sudah kehilangan tenaga melawan. Keduanya akhirnya sukses ditendang pergi oleh para perawat. Sudah membuat heboh, ternyata keduanya tidak membawa tanda pengenal ataupun uang sepeser pun untuk membayar biaya obat dan plester luka. Keduanya sama-sama tidak membawa dompet. Jacob pun merasa malu untuk meminta bantuan pada Kai serta yang lainnya. Keduanya pun kini hanya bisa terduduk lemas merenungi nasib di depan bangunan rumah sakit tanpa tahu harus berbuat apa. Dasar bule gila, sekarang teh Mina harus bagaimana? Mina teh sudah hancur seperti ini. Penuh koreng di kulit Mina yang halus. Mina abis dihujat, Mina abis dikatain, Mina abis dijambak, Mina abis dicakarin. Mana teh janjimu bule mau jadikan Mina sukses? Mina teh malah benaran jadi ondel-ondel di kota. Hua, cerocos Aminah terisak-isak pilu sambil mengisap-isap ingus yang ikut mengalir jatuh. Shut up, bentak Jacob. Hua, sekarang kamu juga membentak Mina. Mina teh rasanya benar-benar disakitin di kota. Sekarang Mina mau pulang ke kampung. Abah dan emak Mina pasti nagih duit suksesnya Mina. Mana Mina gak berhasil dapat calon suami? Hua, aduh, bisa diam tidak? Jacob yang penampilannya sudah seperti abis diseruduk banteng hanya bisa garuk-garuk kepala mendengar celotehan Aminah. Tidak, jawab Aminah. Kalau begitu nangis saja terus. Nangis yang keras. Sekalian tadahkan tanganmu. Mungkin saja ada yang berbaik hati mau memberimu uang, biar kita ada ongkos untuk pulang. Hua, si bule gila malah jadiin Mina pengemis. Aminah semakin menjadi-jadi tangisnya dan berhenti sendiri karena merasa malu dipandangi banyak orang yang berlalu lalang memasuki area rumah sakit. Kenapa berhenti nangis? Kamu belum dapat uang kan? Malu, borokokok, umpat Aminah seraya menyeka air mata di wajah. Masih punya malu juga kamu? Ih, emang Mina apaan? Kamu sendiri, masih punya hati nurani. Of course. I am a human. Cek, jangan sok English deh. Mina teh gak ngerti.
Kamu aja yang stupid, artinya, bodoh. Kamu yang bodoh. Aku tanya apa artinya, beleguk. Yaitu, artinya bodoh, bodoh. Oh, jadi supit itu bodoh, Lia, seperti kamu. Enak saja, yang supit itu kamu, beleguk. Punya rencana tapi abal-abal. Sok mau melawan, malah membantu musuh. Tak tahunya musuhnya masih saudaraan lagi. Semua rencana hebatmu jadi ambyar. Sekarang teh mau bagaimana lagi? Yah, mau bagaimana lagi? Ih, si borokokok, masa Mina harus pulang dengan tangan kosong? Apa kata abah nanti? Apa kamu pikir aku senang pulang ke Amerika juga dengan tangan kosong? Terus kumaha, kita harus bagaimana? Mina teh malu pulang dengan tangan kosong. Jacob membisu, ia kembali duduk termenung, Aminah ikut-ikutan latah termenung. Sampai akhirnya Jacob kembali bersuara. Aku punya rencana baru. Cek, rencana apa lagi? Daripada kita masing-masing pulang dengan tangan kosong bagaimana kalau kita bersatu saja? Bersatu, kumaha, ikut aku ke Amerika. Ngapain teh Mina ke sana? Kamu mau jadiin Mina ondel-ondel Amerika lagi di sana? No, lah. Terus Marimi, ucap Jacob terbata. Jualan mie, bab 237. Istriku yang manja. Ketika Aretha membuka mata, hal pertama yang matanya tangkap adalah ruangan asing serba putih dengan aroma desinfektan yang sangat kuat. Wanita cantik itu memindai ruangan tersebut secara sekilas, sebelum kemudian lekas beralih pada sosok laki-laki yang berada tepat di samping brankarnya. Terduduk pada sebuah kursi dengan posisi yang terlihat tidak nyaman. Punggungnya bersandar merapat dengan setengah kepala ikut menopang pada sandaran kursi. Kedua tangannya saling terlipat menyilang di depan dada, sementara kedua kaki panjangnya yang dibungkus oleh celana bahan yang terbuat dari serat kain berkualitas, diluruskan ke depan dengan saling bersilangan satu sama lain. Walau begitu, kedua matanya terpejam dengan rapat. Menandakan jika laki-laki tersebut tengah tertidur lelap. Senyum Aretha terkulum melihat pemandangan di hadapannya, laki-laki yang mencintai dan sangat dicintainya itu sampai rela seperti itu untuknya. Aretha sebenarnya tak ingin mengganggu tidur suaminya yang mungkin sangat kelelahan itu, tapi rasa kering di tenggorokan membuatnya berdeham kencang, sehingga sukses menyentak Kai dari alam bawah sadarnya. Matanya serta-merta terbuka diikuti gerakan terbangun tergesa-gesa dengan tubuh yang langsung condong maju mendekati Aretha. Kamu sudah bangun? Tanyanya dengan suara serak dan intonasi lembut. Aretha menganggukkan kepala pelan. Maaf, sudah mengganggu tidurmu. Aku tidak tidur, sayang. Aku hanya sedikit memejamkan mata. Dan sedikit mendengkur, sambung Aretha, seraya mengusap sebagian sisi wajah Kai. Nih, ilirmu masih ada. Mana? Tergagap, Kai menarik wajah dan mengusapnya. Senyum disertai kekahan kecil dari istrinya langsung menyadarkannya. Astaga, kamu mengerjaiku, Kai menoleh ujung hidung istrinya yang sedikit runcing ke atas dengan gemas. Abis, tidurmu nyenyak sekali. Maaf, aku tidak sadar kalau kamu sudah bangun. Sudah lama, tidak juga, jawab Aretha singkat. Ia kembali membisu dan mengusap perut menggunakan tangan yang bebas dari tusukan jarum infus. Anak kita baik-baik saja, sayang. Tak usah mencemaskannya. Yang harus kamu jaga saat ini adalah kesehatanmu. Kalau kamu sehat, anak kita di dalam sana pasti akan ikut sehat. Kamu yakin dia baik-baik saja? Kemarin perutku sakit sekali, aku takut dia kenapa-kenapa. Alhamdulillah, anak kita cukup kuat. Ibunya saja yang bandel. Kai menatap istrinya lekat dengan serius. Sayang. Kamu itu calon ibu, belajarlah untuk menguasai emosi. Semarah apapun kamu pada seseorang jangan melampiaskan dengan cara kasar yang bisa berbalik merugikanmu sendiri ya, terangkai dengan intonasi sangat lembut dan berhati-hati. Aretha menganggukkan kepala teramat pelan. Maaf, cicitnya penuh penyesalan. Maaf diterima karena kamu baik-baik saja. Coba kalau kamu kenapa-kenapa, aku tidak tahu akan bagaimana nasib orang yang membuatmu seperti ini. Kai menghela napas panjang dan menatap istrinya lekat. Jangan lagi seperti ini, iya, aku janji, saut Aretha patuh dan kembali diam membisu memandangi keseluruhan wajah Kai. Kenapa? Kamu terlihat kelelahan sekali. Apa kamu terus duduk di situ sepanjang waktu? Tanyanya dengan tangan yang bergerak perlahan mengusap wajah Kai hingga naik menyugar rambut laki-laki itu yang sedikit acak-acakan. Oh iya, sudah berapa lama aku tertidur? Kai menarik tangan Aretha dari kepala lebih dulu dan mengecupnya beberapa kali sebelum menjawab dengan asal. Sudah 1000 abad lamanya putri tidurku. Aretha berdecap kesal. Kai, aku serius. Aku juga serius. Kamu tidur sehari semalam, sudah seperti latihan mati. Jangankan sehari semalam, 1 jam saja melihatmu terbaring lemas tak berdaya seperti ini rasanya sudah seperti 1000 tahun bagiku, sayang. Astaga, selama itu dan kamu terus duduk seperti ini. Tentu saja, bahkan kentut pun aku tetap duduk di sini, kenapa? Kamu tidak merasakan aroma surgawi, kelakar Kai. Mata Aretha langsung memicing disertai tangan yang bergerak menepuk lengan Kai yang menopang di tepian brangkar. Jorok tapi tetap suka, kan? Kai menarik turunkan alis menggoda. Cengiran khasnya tampak menghiasi wajah lelah dengan bagian bawah mata yang berkantung dan sedikit gelap. Menunjukkan jika laki-laki itu tidak tidur dengan baik. Ada rasa haru sekaligus rasa bersalah yang langsung menyelimuti hati Aretha, dan itu terlihat jelas dari ekspresi wajahnya yang langsung bisa ditangkap oleh kepekaan Kai. Aku tidak apa-apa, sayang. Jangan pernah berpikir kamu sudah merepotkanku. Karena kamu tidak pernah merepotkan sama sekali bagiku. Aku hanya tak mau kamu tersadar tanpa aku di sampingmu, sayang. Bukankah aku sudah berjanji untuk tidak meninggalkanmu? Tanya Kai lembut. Senyum Aretha langsung terkulum. Wajah pucatnya seketika dialiri darah hingga tampak rona merah bermunculan menghiasi kedua pipi. Kata keramat itu terucap lagi. Kata-kata Kai yang langsung terngiang-ngiang sejak pertama kali mendengarnya di kamar hotel beberapa bulan yang lalu. Seperti sebuah janji yang langsung mengikat hatinya dan menuntun hatinya itu terpikat pada segala kesederhanaan dan pesonanya yang tidak pernah habis. Kai mengangkat kedua alis menatap istrinya. Kenapa? Apa ada yang tidak nyaman? Tanya laki-laki itu melihat Aretha diam memandangnya dengan lekat. Apa butuh sesuatu? Minum mungkin? Iya, aku butuh sesuatu. Apa? Biar aku ambilkan. Cinta, cicit Aretha. Kembali kedua alis Kai terangkat. Aku butuh cintamu, aku haus cintamu, aku ingin dipeluk cintamu. Kai spontan mengulung senyum geli. Astaga, sayang. Aku serius, aku juga serius. Aku hanya butuh kamu bersamaku.
Walau tidak makan dan minum, lanjut Kai, seraya geleng-geleng kepala. Ia lantas bangkit berdiri, sedikit merenggangkan otot-otot tubuhnya yang mungkin terasa pegal akibat lama duduk sebelum kemudian bergerak mengisi air dari sebuah termos mini ke dalam gelas dan melengkapinya dengan sedotan panjang berwarna putih. Minum dulu, kamu pasti haus, ucapnya seraya mendekatkan gelas dan menyodorkan ujung sedotan ke bibir Areta yang sedikit kering. Areta pun langsung menyedotnya beberapa kali. Lagi, sudah cukup, yakin? Tanya Kai dengan gelas yang masih bertahan mengambang di dekat wajah istrinya. Areta mengangguk, dan Kai serta-merta meneguk sisa air di dalam gelas sampai tandas. Sepertinya ia juga baru sadar kalau tenggorokannya terasa kering. Tapi sepertinya bibirku masih kering, cicit Areta begitu Kai telah meletakkan gelas ke atas nakas kembali. Tunggu aku ambilkan air lagi. Tapi aku tidak mau minum. Terus, basahkan dengan cara yang lain, bisik Areta manja sambil tersenyum penuh arti, dan Kai langsung paham maksud dengan gerakan ekspresi genit istrinya. Astagfirullah, sayang, kamu lagi sakit, bisa-bisanya berpikir ke situ. Kenapa? Kamu tidak mau, bukan tidak mau, hanya saja kita sedang di... Tak ada orang lain di sini, Kai. Tapi tetap saja, Kai. Nanti, ya, kalau kita sudah pulang ke rumah. Gak mau, maunya sekarang, pinta Areta manja. Sayang, sedikit saja, sebentar saja, sedetik saja, asal nempel saja sebentar, ya, bujuk Areta meminta. Kai geleng-geleng kepala lalu membungkuk dan mendaratkan kecupan singkat pada istrinya. Saking singkatnya, terasa seperti sekali kedipan mata. Bahkan Areta tidak yakin jika bibir mereka saling menempel. Kai, terlalu cepat, protes Areta dengan suara mendayu-dayu manja. Sayang, gak enak nanti ada yang datang. Memangnya ini jam berapa? Kai mengangkat tangan kiri dan menengok jam dengan brand ternama melingkar di sana. Sudah jam 8 pagi, masih sangat pagi, tak akan ada yang datang sepagi ini. Kai, sayang, Kai, Lia, iya. Ayo tutup matamu. Areta mengulung senyum dan langsung memejamkan mata. Kai pun kembali membungkuk di atas istrinya dan merapatkan wajah, kemudian dengan lembut menempelkan permukaan bibir mereka. Menyesap permukaan bibir yang kering itu sampai menjadi sedikit basah. Nah, sudah puas, bisik Kai sambil menarik wajah, tapi tangan Areta yang bebas dari jarum infus menahan dengan merangkul leher Kai. Sayang, terlalu cepat. Lagi, sekali lagi, sayang. Sekali lagi, aku janji. Kai mengulas senyum sebelum kemudian kembali menyambar bibir istrinya. Kali ini tidak hanya menyesapi permukaannya. Ia melumat hingga menggigit-gigit kecil daging tipis dan lembut itu. Areta pun dengan senang hati menyambutnya, membalas dengan lebih liar sampai mengeksplorasi keseluruhan mulut Kai. Tangannya sampai menjalar meremas dan mencengkeram tengkuk Kai dan membuat laki-laki itu semakin tertantang melakukan ciuman panas. Sampai kemudian suara ketukan pintu terdengar disusul kenop pintu yang terputar hingga daun pintu terdorong ke dalam dan terbuka lebar. Dua orang yang berpakaian putih berjalan saling mengekori masuk ke dalam ruangan. Ciuman panas itu tentu saja langsung terlepas, dan Kai segera menarik diri dari atas istrinya dengan tergesa-gesa. Walau begitu, dua orang yang masuk masih sempat melihat adegan mereka. Salah seorang yang berjalan di depan menggunakan jas Nelly berwarna putih dengan sebuah stetoskop yang menggelantung di leher, sedangkan orang yang berjalan mengekori di belakang menggunakan setelan perawat berwarna putih bersih. Keduanya berjalan canggung menghampiri ranjang di mana Kai masih berdiri kaku sambil menahan malu di samping berangkar. Selamat pagi, bagaimana keadaannya? Apa masih ada keluhan sakit di perut dan yang lainnya? Tanya dokter itu berbasa-basi sambil memeriksa tubuh Areta yang masih terlihat lemas. Areta menjawab seadanya sesuai apa yang ia rasakan. Perawat pun segera memeriksa tekanan darahnya. Sepertinya calon ibu sudah sehat, tapi untuk sementara masih tidak boleh turun dari ranjang. Harus istirahat total dan tidak boleh banyak bergerak, ya. Areta dan Kai mengangguk dan mengiyakan cepat. Dokter itu tersenyum dan memandang keduanya bergantian. Dan, untuk sementara, kalian tahan dulu untuk tidak melakukan hubungan suami istri sampai janin benar-benar sudah kuat, lirih sang dokter sambil tersenyum tipis. Bola mata Kai sampai melebar dengan ekspresi malu luar biasa mendengarnya. Tenang saja, dok, itu tidak akan terjadi. Saya akan melakukannya, ucapnya terbata tapi dengan ritme yang cepat. Perawat yang melihat Kai sampai tersenyum-senyum. Di saat Kai berusaha menahan malu karena kepergok oleh dokter, Areta malah dengan polosnya bertanya. Kalau cuma cium saja, boleh dok. Cium, ulang sang dokter. Areta mengangguk. Senyum dokter itu melengkung lebar. Boleh. Mau cium sampai capek juga boleh. Asal yang satu itu ditahan dulu. Iya, dok. Siap, makasih, ucap Areta sumringah. Kai hanya geleng kepala melihat tingkah istrinya, kemudian mengantar dokter itu keluar. Tutup pintunya rapat-rapat, Kai, perintah Areta. Memangnya kamu mau apa lagi? Tanya Kai seraya menghampiri berangkar istri kembali. Melanjutkan yang tadi, cicit Areta manja sambil tersenyum sensual. Astagfirullah, sayang, apa kamu tidak mendengar dokter tadi bilang apa? Dengar, bukannya tadi dia bilang kita bisa ciuman sampai capek. Kamu ini, ya, benar-benar. Kai geleng-geleng kepala seraya merapat dan membungkung-membungkung istrinya. Dasar, istriku yang manja. Jadi mau dicium seperti apa lagi? Areta tak lagi menjawab, karena ia sudah menarik tengkuk Kai hingga laki-laki itu kembali menghujaninya kecupan. Namun, kembali kegiatan itu terinterupsi oleh suara ketukan di pintu. Astaga, siapa lagi itu? Areta berdecap kesal. Mungkin dokter atau perawat yang tadi melupakan sesuatu, ujar Kai seraya menarik diri dari atas istrinya lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ekspresi wajahnya langsung berubah saat melihat dua orang yang berdiri di depan ambang pintu sambil tersenyum canggung dan kikuk. Mau morning, apa aku bisa melihat keadaan Reta? Tanya salah satu di antara dua orang itu dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Bab 238. Insyafnya si stupid dan si supit. Kai berdiri terpaku di ambang pintu. Tak ada sama sekali terlihat manis-manis di wajahnya. Bahkan bola matanya ikut terpaku menatap serius laki-laki yang berdiri tegap di hadapannya. Bule bergaya nyentrik itu menyengir canggung. Masih terlihat jelas luka bekas pukulan Kai pada sudut bibirnya, tapi ia seolah tidak mempermasalahkan hal itu. Terlihat dari bagaimana ia bersikap ramah jauh dari sikap sombong dan menjengkelkannya selama ini. Sementara seorang wanita yang ikut bersamanya, hanya berdiri canggung dengan kepala yang menunduk dan kedua tangan yang saling meremas. Terlihat ketakutan dari gestur tubuhnya yang sedikit gemetaran.
Apa kami bisa melihat keadaan? Perkataan Jacob terhenti saat tatapan Kai semakin nyalang melihatnya. Ia kembali mengusap tengkuk salah tingkah. Untuk pertama kalinya bule nyentrik yang sombongnya nauzubillah dan sangat menjengkelkan itu terlihat melempeng seperti kerupuk basah. Kalau tak bisa, tidak apa-apa. Don't worry, aku tidak memaksa, oke? Aku akan pergi saja, ucap bule itu lagi semakin salah tingkah. Ia melangkah mundur lalu berbalik dan langsung ngacir begitu saja, tapi kembali lagi karena melupakan Aminah yang masih berdiri hening cipta seperti orang yang ikut upacara bendera. So sorry, ada yang ketinggalan, hehehe, cicit Jacob salah tingkah, menarik dan menyeret Aminah pergi. Aminah yang tersentak terkejut tentu saja langsung protes. Loh, kok pulang, bule, tanyanya dengan langkah tertahan. Bukannya kita mau minta maaf, cerocos Aminah. Maafnya kirim ekspres lewat Tuhan saja, kita belum diterima, stupid, balas Jacob, sedikit berbisik, tapi masih bisa terdengar samar di telinga Kai. Enak saja, kamu tuh yang stupid, balas Aminah yang sudah diseret paksa. Kai menghela napas panjang melihat keduanya berdebat, antara ingin marah atau tertawa melihat tingkah mereka. Ia sedikit mengintip istrinya di dalam sana lalu melihat kembali dua orang itu. Baiklah, kalian boleh masuk, ujar Kai yang membuat langkah dua orang yang sudah jauh beberapa meter itu langsung terhenti di tempat. Jacob lantas berbalik dan menatap Kai seolah tak mempercayai pendengarannya. Aku bilang kalian boleh masuk, ulang Kai lagi. Senyum Jacob langsung melengkung lebar. Serta merta ia berjalan menghampiri Kai dengan antusias. Saking antusiasnya, ia sampai menabrak Kai di ambang pintu dan menerobos masuk menemui Areta. Waduh, diseruduk ayam jago, gumam Kai terkejut. Matanya langsung berfokus mengikuti pergerakan Jacob yang berlari tergopoh-gopoh seperti maling dikejar hansip, tapi malah mendadak mematung kaku dengan canggung begitu telah sampai di dekat Areta. How? Jacob menjeda perkataan dengan menelan ludah, sepertinya suaranya tersekat di tenggorokan. Ia berdeham lebih dulu untuk menetralkan rasa gugup, barulah kembali melanjutkan perkataan. How are you, girl? Cicitnya terbata dengan mata yang tiba-tiba merah dan sedikit berembun. Areta sempat terkesiap melihat perubahan sikap Jacob tersebut, sebelum kemudian mengingat bagaimana kepanikan pamannya dikala ia kesakitan. Mengingatkan wanita itu akan masa-masa kecilnya bersama si bule nyentrik, di mana pamannya tersebut sangat sayang dan memanjakan serta menjaganya sepenuh hati. Sekilas demi sekilas potongan ingatan masa lalu pun ikut hadir membayang dan mendominasi di dalam otak kecil Areta. Menghadirkan kenangan-kenangan indah bersama adik ibunya yang saat itu masih sangat muda. Bagaimana Jacob muda sering menggendong dan membawanya kemana-mana, merayakan ulang tahun bersama, dan menghiburnya saat bersedih. Mengikuti semua keinginannya dan menggantikan peran Anggara yang saat itu sedang sibuk-sibuknya membesarkan bisnis. Areta bahkan samar-samar masih mengingat saat dirinya jatuh dari sepeda dan pamannya itu panik luar biasa. Menggendong dirinya di punggung dan melarikannya ke rumah sakit, padahal hanya lututnya yang sedikit lecet. Areta pun baru tersadar dengan awal mula dan sebab musabab laki-laki itu bisa berpenampilan nyentrik seperti sekarang ini. Ya, semua itu ternyata bermula dari Areta kecil yang sering mendandani pamannya, like a rainbow. Bersama Akira kecil, keduanya sering meminta Jacob memakai pakaian-pakaian aneh berwarna mencolok dan tak jarang menjepit serta mengikat rambut pamannya dengan banyak pita. Dan demi kebahagiaan keponakannya, Jacob rela melakukannya. Menjadi badut yang lucu di depan mereka. Hanya saja, Areta tidak mengingat kapan pastinya pamannya itu mulai berubah dan tiba-tiba sudah menjadi musuh bebuyutannya dalam sekejap. Namun, hal itu kini tidak penting, karena sepertinya sosok yang sudah lama hilang itu telah kembali dan membuat hati Areta berdesir hangat. Untuk sesaat, paman dan keponakan itu saling menatap sejenak dalam diam, sampai akhirnya keegoisan dan kearoganan Areta menguap bersama dengan embusan napasnya. Uncle, cicit Areta manja, lirih, seduh sedan, cairan bening perlahan menggenang pada lapisan bola matanya yang selama beberapa tahun belakangan ini selalu melotot penuh permusuhan pada pamannya sendiri. Yes, girl, Uncle is here, cicit Jacob, sama seduh sedannya, dan sama terharunya. Laki-laki bule itu bahkan sulit untuk memaksakan kedua sudut bibirnya tertarik membentuk sedikit lengkungan senyum. Kembali keduanya membiarkan suasana menjadi hening. Tak ada perkataan maaf terucap, tapi sepertinya keduanya sudah sama-sama saling paham hanya dengan saling melihat sorot mata masing-masing. Are you okay? Tanya Jacob kembali, masih terlihat canggung, Areta mengangguk kaku. Berkat Uncle yang membawa Areta tepat waktu ke rumah sakit, Jacob hanya mengangguk tipis. Your baby, tanyanya lagi. Dia juga sehat. Lagi-lagi Jacob mengangguk-anggukkan kepala. Uncle akan jadi grandpa, cicit Areta. Uncle maukan jadi grandpa untuknya. Kali ini Jacob tak bisa lagi menahan tangis harunya. Laki-laki bule itu akhirnya meledak. Tangis rasa bersalahnya pecah dan langsung merosotkan tubuh jatuh bersimpuh di samping berangkar Areta. Meraih tangan keponakannya itu dan mengecupnya berkali-kali. Mendadak suasana menjadi melo dan penuh drama disertai suara isak tangis seperti ratapan anak tiri bersisen-sisen. Kai yang diam menyimak di ambang pintu, serta Aminah yang berdiri tak jauh dari luar pintu ikut terharu mengucurkan ingus melihat keluarga yang akhirnya saling gencatan senjata. Astaga, siapa yang ngiris bawang di sini? Mina kan jadi ikutan nangis. Mana ingus Mina juga jadi meler, cicit Aminah seraya menyeka-nyeka ujung mata menggunakan leher blus yang dikenakannya. Kai refleks melirik Aminah tajam. Ia lantas beranjak dari depan pintu guna memberi waktu pada Areta dan pamannya untuk saling berbaikan. Memilih berdiri merapat ke dinding kaca dan mengamati hiruk-pikuk kota Jakarta yang penuh kemacetan di bawah sana. Aminah yang kebingungan, antara bergabung masuk bersama Jacob atau tetap tinggal menunggu di depan pintu, akhirnya memutuskan menyusul Kai untuk meminta maaf pada laki-laki tersebut. Dengan sedikit ragu, perlahan-lahan menghampiri hingga berdiri bersisian dengan laki-laki yang sudah menyilangkan kedua tangan di depan dada. Di bawah pantulan cahaya matahari pagi, laki-laki itu terlihat bersinar. Otot-otot tubuhnya sudah terbentuk sempurna, dan semakin disempurnakan dengan penampilan yang jauh lebih berkelas. Rahangnya terlihat tegas dengan struktur wajah yang baru Aminah sadari sangat sempurna. Belum lagi sorot matanya yang selalu teduh disertai tutur kata yang lembut. Sayangnya, laki-laki itu sudah terbang jauh dimiliki oleh seorang dewi. Dan Aminah sadar, sudah tidak ada celah sedikit pun untuk bisa sekedar menyelip di antara mereka. Kamu mau apa ikut dekat-dekat ke sini? Tegur Kai yang sontak membuyarkan lamunan Aminah. Laki-laki itu terlihat waspada pada Aminah. Seolah jijik dan trauma jika wanita itu tiba-tiba memeluknya lagi.
Ih, Akang, cicit Mina malu. Ia lekas melangkah 2 langkah ke samping guna menjaga jarak aman. Berdiri canggung dengan mata yang tak berani memandang wajah Kai akibat didera rasa takut dan malu luar biasa. Kamu masih mau buat ulah apa lagi di sini? Aminah lekas menggelengkan kepala dan menundukkan kepala dalam. Mina teh cuma mau minta maaf, atuh. Mina, aku tuh tidak pernah dendam apapun padamu, karena aku tahu kamu sebenarnya memiliki hati yang baik. Kamu sempurna, Mina. Kamu cantik dan bisa sukses tanpa harus menjatuhkan atau merebut milik orang lain. Banyak hal yang bisa membuatmu bahagia tanpa terobsesi pada hal yang tidak kamu miliki. Aminah mengangguk pelan sambil terisak dalam diam. Terlihat tetesan bening penyesalan menitik dan jatuh ke permukaan lantai. Aku harap kedepannya kamu bisa bahagia dengan cara yang lurus, Mina, kembali Aminah mengangguk. Insya Allah, Akang tolong bantu doakan. Sebut nama Minah dalam doa Akang. Maaf, Mina, bukannya aku tak mau mendoakanmu. Tapi hanya ada 3 nama perempuan yang ada di dalam doaku. Kamu jelas tahu siapa itu. Aminah menelan ludah dan menganggukkan kepala. Emak, Ai dan istri Akang, cicitnya menjawab. Maafkan Mina yang sudah lancang, tambahnya. Bukan maaf yang penting Mina, tapi perubahan pada sikapmu. 1000 maaf tidak akan ada artinya tanpa ada perubahan, iya, Akang. Sekarang Mina sudah sadar. Teman-teman Akang sebenarnya sudah menyadarkan Mina, tapi Mina aja yang bebal dan masih keras kepala. Aminah terseduh-seduh tanpa mau mengangkat wajah. Air mata pun semakin jatuh menitik membasahi lantai. Kai menarik napas panjang melihat wanita itu. Terus selama ini nginap di mana? Ya, sama si bule. Astagfirullah, kalian kan bukan mahram, Mina. Tanda seru petik 2. Emang Mina ngapain sama bule koplak itu? Mina tega ngapa-ngapain, atuh. Tapi dia kan laki-laki, Mina. Yang bilang dia awewe siapa, Akang? Allahurobi, Mina. Laki-laki itu bisa ngapa-ngapain kamu. Apalagi seatap gitu. Bisa-bisa kamu bunting, melendung. Tenang aja, Mina bisa jaga diri. Lagian si bule itu gak pernah aneh-aneh. Matanya gak pernah jelalatan. Malah jijik dekatan Mina. Mungkin gak nafsu sama awewe. Belum saja itu. Begitu-begitu si bule sopan sama Mina tahu. Kocak-kocak ngeselin tapi sebenarnya perhatian dan baik. Gak pelit, Kai menghela napas panjang mendengarnya. Jadi, setelah ini, apa kamu akan kembali ke kampung? Aminah mengangguk ragu, tapi, Minah teh takut sama Abah dan emak kalau pulang dengan tangan kosong. Apalagi Minah membawa mobil yang biasa Abah gunakan membawa hasil kebun ke pasar. Lalu, entahlah, si bule juga ngajak Minah jualan mie di Amerika. Amerika, jualan mie, jauh amat jualan mie di Amerika. Iya, atuh, Aminah juga heran, kok tiba-tiba malah ngajak jualan mie, mana jauh ke negara Obama lagi. Kunaon eta mah, Minah juga gak ngerti dengan isi kepala si badut Amerika itu. Dari rencana mau jadi bos perusahaan fashion terjun bebas mau jualan mie. Lalu, kamu mau ikut? Ya, tidak ada salahnya mencoba. Minah si jawab yes saja sama si bule. Bule girangnya sampai lompat salto-salto. Kok main yes saja? Amerika itu jauh Minah. Dari sini ke sana itu hampir 1 hari 1 malam di pesawat. Kamu ini anak perawan. Coba pikirkan baik-baik. Pastikan segala sesuatunya. Tempat tinggal, biaya, keamanan kamu selama di sana dan apapun itu. Si bule udah ngomong serius kok. Minah bakal dikasih tempat tinggal layak yang mewah dan makan gratis sampai seumur hidup malah kalau Minah betah jualan mie sama bule itu. Kai garuk-garuk kepala melihat kepolosan Aminah. Entah kelewat polos, naif atau memang blonnya minta ampun, lagian Minah tuh udah capek jadi sapi perahan emak dan abah. Disuruh ke sana dan ke sini. Disuruh begini begitu. Aminah juga pengen bebas jadi diri sendiri. Kapan lagi coba Minah injak luar negeri? Ini aja kalau gak diajak si bule teh, Minah gak bakalan injak kota Jakarta. Kai lagi-lagi geleng-geleng kepala dengan jalan pikiran Aminah. Antara miris dan juga kasihan dengannya. Bukannya kamu tega ngerti bahasa Inggris sama sekali. Terus mau ngomong apa atuh sama orang di sana? Gak mungkin pakai bahasa isyarat kan, tanya Kai. Kata si bule, dia bakal ngajarin Minah sampai pinter. Bakal masukin Minah juga ke tempat-tempat les gitu. Kembali Kai geleng-geleng kepala. Makanya tuh di kelas dulu jangan tidur terus kerjaannya. Gini kan, kamu aja yang susah. Gak ngerti apa-apa. Perkalian udah hafalkan sekarang. Jangan malu-maluin entar. Emang di Amerika bakal ditanyain perkalian begitu pesawat mendarat, Kang? Tanya Aminah spontan. Kai langsung menepuk kening frustrasi. Makanya jangan muka aja yang diurusin, sekali-kali tuh otak juga dipakai. Idih, Akang, muka teh aset paling penting. Yang pertama orang lihat dibandingkan nanya-nanya perkalian, terserah kamu sajalah, aku gak mau pusing mikirin kamu. Yeh, si Akang. Tangan Aminah bergerak hendak menepuk lengan Kai, tapi belum sempat mendarat, tangannya terhenti dan mengambang di udara akibat suara derap langkah kaki yang berlari menghampiri, dan tanpa disangka-sangka langsung menjambak rambut Aminah. Eleh-eleh, si bebel kelakuan. Pantas saja teh kampung jadi adem ayem, rupanya juritnya urbanisasi kamari. Dasar awewe bangor, bab 239. Saling meminta maaf. Astagfirullah, Ai, lepas Ai, teriak Kai. Lekas menarik gadis belia yang datang-datang tanpa kabar berita, tiba-tiba langsung menyerang Aminah membabi buta. Dengan gerakan cepat Kai merangkul pinggang ramping adiknya tersebut dari belakang dan menariknya mundur. Tangan Khairina yang masih menjambak rambut Aminah jadi ikut tertarik mundur. Alhasil, Aminah yang kehilangan keseimbangan jadi tertarik ke belakang dan terhempas jatuh duduk ke lantai. Au, pekik Aminah, meringis mengusap pantatnya yang sukses mencium lantai. Dasar jelema gelo, umpatnya. Tak terima diperlakukan seperti itu, Aminah buru-buru bangkit berdiri dan menyerang Khairina balik. Menarik ujung rambut gadis berkepang satu yang saat ini sedang dipegang oleh kakaknya. Astagfirullah, Minah, jangan mulai lagi. Minah tega mulai, Kang. Si cabai rawit ini yang mulai duluan, teriak Aminah, terpancing emosi. Lepas, biar Ai, beri pelajaran awewe ganjen ini, balas Khairina sambil mengayunkan kedua kakinya secara serampangan menendang-nendang Aminah. Hei, bocah cucumu, Minah teh salah apa sama kamu? Tiba-tiba seenaknya nyerang-nyerang Minah, teriaknya tak gentar. Terus saja menarik kepangan Khairina. Gadis itu pun lebih tak mau kalah. Kedua tangannya kembali berhasil menjambak rambut bergelombang Aminah yang sudah dicat blonde di salon ternama.
Salah apa? Belum sadar juga teh. Memangnya kamu pikir Mina teh mabuk? Astagfirullah. Lepaskan biar ai ngasih pelajaran awewe bangor ini. Astagfirullah. Kelakuan. Ngejar suami orang sampai segitunya. Kegatelan amet itunya. Sini biar ai yang garukin. Astagfirullah. Ai pekik kai. Berusaha memisahkan dua perempuan berbeda usia tersebut yang semakin saling menjambak rambut panjang masing-masing. Sepertinya saling adu sampo mana yang paling kuat hingga ke akar-akarnya. Kai jadi kelimpungan memisahkan keduanya yang semakin bergelut tak mau kalah. Untungnya, Jacob yang berada di dalam kamar perawatan Areta mendengar keributan itu dan bergegas lari menghambur keluar. What happened? Teriaknya menghampiri. Tolong bantu pisahkan mereka, seru Kay yang sudah mulai limbung, tak mampu menguasai Hairina yang lincah dan licin seperti belut. Belum lagi Aminah yang juga meladeni kegilaan gadis belia tersebut. Jacob lekas menengahi dengan menyelipkan tubuhnya di antara dua wanita itu. Bukannya perkelahian itu terhenti, justru si bule yang jadi bulan-bulanan keduanya. Rambut jabrik warna-warninya jadi sasaran empuk Hairina. Dijambak keras ke sana kemari. Sementara jas bagian depan dicengkeram kuat oleh Aminah dan menjadikan dirinya tameng dari tendangan brutal gadis yang masih labil. Walau begitu, Jacob tak melawan Hairina. Juga tidak menepis tangan Aminah. Malah ia semakin pasang badan melindungi Aminah dari amukan. Tubuh tegapnya menyembunyikan tubuh Aminah di dalam dekapan. Hal itu tentu saja membuat Aminah jadi terperangah. Terharu dan terpana sekaligus. Untuk pertama kali, ada seorang pria yang melindunginya. Memasang badan untuk keselamatan dirinya. Bola mata Aminah jadi terpaku menatap Jacob. Yang sialnya, baru disadarinya jika laki-laki itu ternyata memiliki wajah yang tampan. Tekstur rahangnya yang tegas dan kontur wajah yang khas orang Amerika begitu sangat memikat. Belum lagi bola mata biru gelapnya yang bersinar, seperti air laut pada malam hari dan memantulkan cahaya rembulan. Seakan mengajak Aminah untuk menyelami lautan tersebut. Keterpakuan Aminah disadari oleh Jacob. Laki-laki bule itu menunduk dan mengamati wajah kecil Aminah. Dalam keadaan genting itu, keduanya masih sempat beradu pandang selama beberapa detik, sebelum kemudian si bule bertanya lirih. Are you okay? Aminah tersentak dan lekas mengangguk walau tidak mengerti artinya. Yang ia tahu hanya kata oke. Yes, lirihnya menjawab asal, diikuti pandangan yang lekas dialihkan ke sembarang arah. Menunduk dan menyembunyikan wajah yang tiba-tiba terasa panas. Seakan banyak kaki-kaki semut yang berjalan di permukaan kulit wajahnya. Bahkan jantungnya pun mendadak berdetak tak beraturan di dalam sana. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jacob. Akan tetapi, laki-laki bule itu lebih pandai menyembunyikan perasaan dan lebih berfokus pada keadaan yang terjadi. Stop, teriak Jacob yang sudah menjadi samsak hidup di tengah-tengah. Kai, pull your sister, perintahnya, seraya mengangkat Aminah menjauh. Kai pun mengerahkan tenaga, memeluk pinggang adiknya dari belakang dan mengangkatnya. Menjauhkannya dari Aminah. Bersamaan itu, dari arah belokan, Kirana sang ibu muncul bersama Bara. Sebenarnya, pagi ini Kirana datang bersama Hairina menaiki bus dari kampung. Di perjalanan Bara menelepon ingin menjemput di terminal, sayangnya Kirana dan Hairina sudah dalam perjalanan lanjut ke rumah sakit menaiki taksi online. Bara pun akhirnya putar balik ke rumah sakit dan bertemu ibu mertua yang menunggunya di lobi, sementara gadis yang dirindukannya sudah lebih dulu naik ke kamar perawatan Areta. Melihat sisa-sisa kericuhan dari penampilan Aminah dan Hairina yang berantakan serta ekspresi kekesalan di wajah Kai dan Jacob, Kirana dan Bara bergegas menghampiri. Ayah naon, tanya wanita paruh baya berparas ayu itu pada Kai. Kai menghela napas kasar dan melirik adiknya. Biasalah, Mak, kelakuan Ai kalau ketemu Minah. Astagfirullah, Ai. Kirana geleng-geleng kepala memindai penampilan anak gadisnya yang memang tidak pernah akur dengan Aminah. Bagai air dan minyak yang tak pernah bisa menyatu jika saling bertemu di satu tempat. Hairina langsung menunduk dengan bola mata yang tiba-tiba sudah berembun. Ai, teh sudah terlalu sabar ngeladenin kelakuan Teh Minah. Tapi yang ini sudah keterlaluan. Ai, gak bisa biarin Teh Minah nyakitin tetehnya Ai, yang menigelis, cicit Hairina seraya terisak-isak. Ai, ngomong teh pikir halah. Pong asal jeplak, seru Aminah, sama terseduh-seduhnya. Wanita yang sebelumnya memiliki hairstylist ala-ala artis Hollywood itu kini sudah jadi acak-acakan seperti abis disasak. Jacob yang berdiri bersamanya lekas mengusap punggung wanita itu, berusaha menenangkannya. Ai gak asal jeplak, emang teh kelakuan Teh Minah yang ganjen gangguin aaknya Ai. Teh Minah kan yang bikin teteh Reta sampai hampir keguguran. Astagfirullah, Ai, siapa yang bilang begitu? Tanya Kai. Hairina mengangkat wajah dan melirik Bara yang berdiri tak jauh darinya. Kak Bara, semalam Kak Bara nelpon Ai. Katanya Teh Reta masuk rumah sakit gara-gara abis gelut sama Teh Minah. Astagfirullah, Bara. Kai geleng-geleng kepala dan melirik kesal sahabatnya. Kejadian pada Areta tentu menjadi modus terbaik bagi Bara untuk bisa membawa Hairina datang ke kota dengan sendirinya. Orang yang dilirik hanya menyengir sambil menaikkan dua jari membentuk huruf V. Peace, ucapnya tanpa bersuara. Kai memutar bola mata dan melihat adiknya kembali. Semua itu hanya salah paham. Aminah sudah mengaku salah pada A dan tidak akan mengulanginya. Sekarang kamu minta maaf sama Minah. Ih, ogah, Ai, tegur Kirana. Hairina mendelik dan melirik Aminah dengan dongkol. Aminah yang terisak-isak balas melirik. Kedua wanita itu saling menjulurkan tangan ke depan dengan terpaksa dan saling menjabat. Tapi tidak lama, karena keduanya langsung saling menarik tangan dan membuang muka. Kai semakin geleng-geleng kepala melihatnya. Bar, bawa Ai pergi dulu dari sini, perintahnya, tapi, Ai, mau lihat keadaan teteh, protes Hairina. Teteh baik-baik saja, kamu bisa lihat nanti, tutur Kai, kembali melihat Bara dan memberi instruksi. Bar, bawa Ai pergi, ulangnya. Bara mengangguk dan lekas menarik lengan istrinya yang berbalut jaket jeans berwarna biru navy. Hairina mencebik dan mengentakkan satu kaki ke lantai dengan kesal, sebelum akhirnya ikut bersama Bara yang membawanya pergi dari tempat itu. Kai melihat punggung adiknya hingga menghilang di belokan bersama Bara dan lekas beralih saat mengingat jika istrinya seorang diri sejak tadi. Astagfirullah, istri Reza Mak, pekik Kai, menepuk kening. Berbalik dan lekas melangkah masuk ke dalam kamar perawatan Areta dengan terburu-buru. Kirana menghela napas dan beralih melihat Aminah. Teku naon, tanyanya.
Aminah hanya menggelengkan kepala dengan semakin terisak-isak. Napasnya sampai tersengal-sengal, sulit menarik napas. Kirana lekas mendekat dan menenangkannya, dan Jacob segera menjauhkan diri dari keduanya. Kirana mengusap punggung Aminah dan diam-diam melirik Jacob penuh selidik. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat, saya Uncle Areta, ucap Jacob menyadari tatapan Kirana yang menatapnya penuh penasaran. Ia menyodorkan tangan kanannya ke depan guna memperkenalkan diri dengan sopan. Uncle, paman maksudnya, tanya Kirana dengan semakin memindai penampilan Jacob secara terang-terangan. Sepertinya bingung melihat laki-laki itu yang notabene seorang bule sementara menantunya keturunan Tionghoa. Iya, saya adik dari ibunya, terang Jacob dengan logat bahasa Indonesia yang tidak fasih. Kirana langsung membulatkan mulut tanpa bersuara dan menerima uluran tangan laki-laki bule tersebut. Kita pernah bertemu saat di kampung Kai. Anda yang pernah membantu saya saat tersesat di kebun, terang Jacob kembali. Mengingat kejadian saat bergelut dengan Aminah di kebun lalu kabur dan tersesat. Ia hampir saja mati kelaparan di tengah kebun jika saja tidak bertemu wanita baik hati tersebut. Kirana mengerutkan kening mengingat-ingat dan langsung membulatkan mulut kembali saat mengingatnya. Oh, yang hampir pingsan gara-gara kelaparan itu. Jacob langsung menyengir malu. Iya, yang ibu beri makan juga memberi tumpangan mandi, cicitnya malu-malu. Kalau boleh tahu, ibu apanya suami Reta, tanyanya kembali. Oh, saya ibunya. Aki-aki yang Anda temui saat menumpang mandi waktu itu adalah Eyang Kai, tutur Kirana. Kalau begitu Reza apanya suami Reta? Kirana mengulung senyum. Reza itu adalah Kai. Di kampung kami memanggil Kai dengan nama kecilnya. Bola mata Jacob langsung melebar dan seperti terkejut mendengarnya. Berarti kebun teh yang kalian bicarakan waktu itu adalah milik suami Reta. Kirana lekas mengangguk. Memang iya, semuanya. Kebun yang luas itu. Kirana lagi-lagi mengangguk. Jacob semakin terperangah dan tak mampu berkata-kata selain dengan ekspresi wajahnya yang menunjukkan keterkejutan luar biasa. Terkesiap dan tak mampu berkata-kata. Kirana mengulung senyum dan menunduk pada Jacob. Jacob hanya membalas menunduk dan terpaku melihat Kirana menarik Aminah yang masih terisak-isak masuk ke dalam kamar perawatan Areta. Selepas kedua wanita berbeda generasi itu menghilang di balik pintu, Jacob langsung meluruhkan tubuh duduk dengan lemas pada bangku tunggu yang berada tidak jauh dari kamar perawatan. Jacob masih termangu dalam lamunan sampai tidak menyadari kehadiran Kai yang duduk di sampingnya. Ia baru tersentak saat pemuda itu menegurnya dan lekas menoleh. Sorry, what are you saying? Oh, bukan apa-apa, ucap Kai. Jacob mengangguk tipis dan melihat ke depan kembali. Begitu juga dengan Kai. Kedua laki-laki yang saling canggung itu sama-sama menatap kosong dinding bercat putih di depan mereka dan terdiam cukup lama. I'm sorry, maafkan saya. Keduanya sama-sama meminta maaf pada detik yang bersamaan. Keduanya pun kompak saling menoleh. Saling memandang lalu sama-sama kembali melihat ke depan. Maaf, kemarin saya lepas kendali dan memukul Anda, ulang Kai. No problem, kamu wajar memukul saya. Malah harusnya kamu memukul saya lebih keras lagi. Kai menoleh dan mengangkat kedua alis memandang laki-laki berusia 40 tahun itu. Tenagamu terlalu lemah, tekanan pukulanmu masih ragu-ragu. Sepertinya kamu perlu belajar wushu dari mertuamu agar bisa menjaga Reta, lanjut Jacob dengan nada berkelakar. Kai mengulung senyum dan melihat dinding putih di depannya kembali. Hembusan napas panjang terdengar dari sampingnya disusul dengan suara orang itu yang kembali berbicara. Maafkan atas sikap saya selama ini. Saya terlalu kekanak-kanakan dan terbawa emosi. Saya terlalu mengikuti emosi dan ambisi, sampai melupakan hal yang penting. Yaitu kebahagiaan keponakan sendiri. Kai hanya mengangguk tipis merespons permintaan maaf mantan musuhnya itu lalu, kembali membisu dan sama-sama saling diam selama beberapa saat lamanya, sebelum akhirnya Kai kembali menoleh melihat Jacob. Tapi, kalau Anda begitu sayang padanya, kenapa bisa jadi saling membenci? Tanya Kai ragu-ragu. Jacob menoleh dan memandang Kai lekat. Itu karena... Bab 240. Hubungan kekeluargaan yang rumit. Kai segera memusatkan seluruh perhatian pada Jacob. Raut wajahnya terlihat serius menunggu penjelasan meluncur dari mulut si paman. Namun, bule itu malah tertawa hampa lalu geleng-geleng kepala ketika ingatannya berlabuh pada kejadian masa lampau. Sebenarnya saya juga tidak tahu jelas kapan dan bagaimana awalnya kami bisa saling membenci. Yang saya ingat adalah saat Areta beranjak remaja, hubungan kami yang semula akrab memang sudah mulai merenggang. Semua itu bermula ketika kakak saya memutuskan untuk menetap di Indonesia dan merintis usahanya sendiri. Usia Areta kalau tidak salah masih 12 tahun saat itu dan mulai masuk sekolah di lingkungan yang baru bersama Akira. Karena dua gadis kecil itu mulai bersosialisasi dan menemukan kehidupan baru mereka, saya pun berfokus membantu Charlotte mengembangkan bisnis fashion yang kemudian kami beri label Pulse, yakni Mutiara. Sesuatu yang indah dari dasar laut dan bernilai tinggi, sambung Kai. Jacob mengangguk mengiyakan, waktu itu umur saya hampir seperti Reta saat ini. Masih sangat muda, naif, labil juga dipenuhi ambisi. Yang ada di pikiran saya hanyalah membuat Pulse maju dan berkembang tanpa memikirkan lainnya. Kesibukan itu akhirnya membuat saya semakin jarang berinteraksi lagi dengan Reta maupun Akira. Dan akhirnya semakin lama semakin menjauh hingga tak saling bicara lagi walau hanya sekedar saling memberi kabar. Jacob menjeda perkataan dengan kembali menghela napas panjang. Ia membisu selama beberapa detik lamanya, sebelum kembali melanjutkan perkataan. Puncaknya saat Charlotte mulai sakit-sakitan dan divonis hidupnya tidak lama lagi oleh dokter. Dia berusaha menyembunyikan hal itu pada Reta dan Akira. Dan melakukan pengobatan rutin dengan dalih melakukan perjalanan bisnis keluar kota pada anak-anaknya. Karena itu pula, saya mengambil alih jalannya plus menggantikan posisi Charlotte untuk sementara. Di bawah banyaknya tekanan pekerjaan serta pemikiran akan keadaan Charlotte yang tak kunjung membaik, saya menjadi lepas kendali dan sering membentak Reta yang sering kali datang bermanja-manja di waktu yang tidak tepat. Sampai akhirnya kakak perempuan yang sangat saya cintai itu berpulang, Reta tiba-tiba saja sudah membenci saya setengah mati. Anak kecil yang belum mengerti apa-apa itu sampai berusaha mengusir saya dari perusahaan yang telah ikut saya rintis susah payah. Astagfirullah, lirih Kai merespons. Amarah saya terbakar saat itu dan tidak terima dengan kelakuannya. Bocah ingusan yang harusnya masih belajar di sekolah itu lebih memilih jalur homeschooling agar bisa punya waktu untuk mempelajari bisnis dan melawan. Karena itu, saya diam-diam mengalokasikan sebagian dana perusahaan tiap bulannya untuk membangun anak cabang di Amerika.
Agar setidaknya saya masih bisa mengembangkan pos jika sewaktu-waktu Areta mengambil alih perusahaan di sini. Sayangnya, hal itu menjadi alasannya untuk menuduh saya berbuat kecurangan mencuri dan menghambur-hamburkan kas perusahaan di depan Dewan Direksi. Karena cabang di Amerika belum berjalan, saya tak bisa memperlihatkan bukti. Saya berhasil ditendang keluar dan dia pun menjadi pemimpin pos di usia yang masih muda. Calon anak cabang di Amerika pun jadi mangkrak sampai sekarang. Ya ampun, Kai terperangah mendengar penuturan Jacob. Jadi ini hanya salah paham. Jacob mengangguk tipis, dan kesalahpahaman di antara kami semakin membesar. Rasa sakit hati tentu saja membuat saya tidak bisa menerima hal itu. Apalagi mengingat jika perusahaan yang sudah berkembang itu juga hasil dari jerih payah saya dari titik nol. Semenjak itu, saya terus mengawasi Reta menjalankan perusahaan sambil mencari cara untuk bisa merebut pos kembali. Sayangnya, sebesar rasa sakit hati, rasa sayang padanya juga sama besarnya. Alih-alih berusaha menggulingkan Reta, tanpa sadar saya malah diam-diam selalu membantunya. Takut-takut jika ia membuat perusahaan jatuh bangkrut di tangannya. Saya pun selalu berbuat ulah lebih dulu dengannya saat ada perusahaan kompetitor yang berusaha untuk meretas sistem pos yang masih lemah waktu itu. Kalau begitu, kenapa Anda tidak langsung membantunya secara terang-terangan saja agar Reta bisa menilai jika Anda tidak berniat buruk? Kamu pikir Reta akan tersenyum manis menyambut bantuanku? Jacob bertanya balik dengan sewot. Asal kamu tahu, sebelum bersamamu dia itu gadis keras kepala yang susah diatur. Dia tidak akan mau mendengarkan masukan dan penjelasan jika sudah memvonis seseorang sebagai sesuatu yang bersalah. Tidak ada kata maaf di dalam kamusnya. Baginya, jika salah ia dibuang. Tak usah dipertahankan lagi, termasuk dengan mantan tunangannya, ujar Kai menyimpulkan. That's right, Jacob membenarkan. Lagi pula, jika hal itu saya lakukan, saya jadi tak leluasa mengenal musuh-musuh yang mengelilinginya. Dengan mengumpankan diri menjadi musuhnya, saya bisa mendekati kompetitor yang berusaha menjatuhkan Pulse, sehingga saya bisa memberikan sedikit clue setiap saat membuat masalah. Untungnya, Akira yang memiliki kecerdasan tinggi, bisa peka dengan clue dari masalah yang saya timbulkan. Reta pun mampu mengatasinya, walau pada akhirnya saya yang selalu menjadi kambing hitam. Untuk kesekian kalinya Kai terperangah. Tercengang dengan penuturan Jacob yang sangat jauh dari pemikirannya selama ini. Ternyata memang benar, kita tidak bisa hanya mendengar dan menilai sesuatu dari satu sisi sumber masalah saja. Selama ini Kai hanya mendengar dari sisi Areta dan mempercayai jika Jacob adalah orang yang jahat. Ternyata di balik sikap arogannya, orang itu malah malaikat pelindung istrinya. Kai yang speechless hanya mengangguk-angguk paham dan kembali menyimak perkataan Jacob dengan serius. Sayangnya semakin lama, sifat Areta menjadi liar dan angkuh. Kesuksesan membuatnya besar kepala dan semena-mena. Sampai mengenal dunia malam dan mulai mabuk-mabukan. Seandainya saya tidak menjaganya dari jauh, dia mungkin sudah habis sejak lama oleh lelaki hidung belang. Termasuk saat kamu membawanya ke kamar hotel. Takut-takut jika kamu melakukan sesuatu padanya. Orang yang bertugas membuntuti Reta melaporkan kejadian itu pada saya. Malam itu, orang saya sudah hampir mendobrak pintu kamar saat tiba-tiba kamu sudah lari keluar dengan hanya memakai handuk dan terjebak. Kai membulatkan mata melihat Jacob, terkesiap luar biasa. Kamu masih ingat orang yang mendorong troli and you think a ghost? Tanya Jacob. Jadi itu orang Anda? Tanya Kai terkejut. Bola matanya sampai membulat penuh dengan kedua alis terangkat maksimal. Bukan, jawab Jacob santai disertai suara kekahan. Kai langsung manyun dan mencibik. Tapi orang saya bersembunyi dalam troli yang didorong oleh orang itu, ujar Jacob. Bola mata Kai kembali membulat dengan alis yang terangkat memandang bule itu. Pagi setelah kamu pergi, saya baru datang dan memeriksa keadaan Reta yang kamu tinggalkan begitu saja bersama seorang dokter wanita. Untungnya dia tidak kenapa-kenapa. Jika tidak, tentunya saya akan mengejar kamu hingga ke neraka sekalipun dan membuatmu saat ini tinggal nama, terang Jacob sambil menepuk paha Kai. Kai jadi meringis malu pada Jacob. Percakapan mereka mengingatkan akan apa yang ia lakukan pada Reta di dalam kamar waktu itu. Terus terang, saya jadi miris melihat keadaan Reta saat itu, yang semakin menjadi liar tak terkendali. Saya marah, geram dan emosi luar biasa, tapi tidak tahu pada siapa. Ingin melapor pada ayahnya pun sepertinya sia-sia, karena orang tua itu selalu memanjakan putrinya. Akhirnya kemarahan itu saya lampiaskan kembali pada Reta. Kejadian itu pun akhirnya saya gunakan sebagai senjata untuk menjatuhkannya. Bertekad keras ingin merebut pos kembali agar dia bisa turun dari posisi yang membuatnya menjadi sombong dan angkuh. Jacob menjeda perkataan dengan kembali memandangi Kai. Dan hal itu pula yang akhirnya ikut menyeretmu ke dalam perseteruan kami. Kai mengangguk dan tersenyum tipis. Benar, karena masalah itu saya akhirnya ikut terjebak ke dalam permainan gilanya. Kembali Jacob menepuk paha Kai. Maaf, itu semua karena ulah saya. Kamu jadi ikut terlibat jauh gara-gara saya. Senyum tipis Kai berubah menjadi lengkungan senyum yang lebar. Ia menggelengkan kepala dan menimpa tangan Jacob yang berada di atas pahanya. Justru sebaliknya, sepertinya saya harus berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Anda karena sudah menjadi biang kerok waktu itu. Maksudmu? Tanya Jacob tak mengerti. Karena masalah yang Anda timbulkan, kisah saya dan Reta akhirnya dimulai. Saya akhirnya bisa menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah saya bayangkan. Rasanya seperti mendapat durian runtuh bertubi-tubi. Dan sebaliknya, Areta malah mendapatkan laki-laki yang juga jauh dari apa yang selama ini menjadi kriterianya, balas Jacob menyindir. Kai langsung tersenyum kecut mendengarnya. Jacob semakin tertawa renyah melihat ekspresi Kai. Sorry, just kidding, ungkap Jacob setelah mereda tawanya. Sebenarnya saya mengira pernikahan kalian hanya sandiwara semata, karena tak mungkin Reta bisa menerima laki-laki dengan model seperti dirimu. But, it turned out you actually like the Mariage. Memangnya model saya seperti apa? Tanya Kai polos. You don't have a mirror. Jangan salah, begini-begini Reta sudah tak bisa berpaling dari saya. Because of that, I became curious about you. Entah pesona apa yang ada pada dirimu sampai mampu mencairkan gunung es itu. Kamu seolah membawa magic yang bisa mengubahnya 180 derajat. Kamu seperti pengecualian dari semua hal yang tidak dia sukai. Kamu berhasil mendobrak kearoganan dirinya. Terus terang, akal logika saya masih saja tak bisa menerima hal itu, sampai kemudian saya mengetahui jika Reta sudah mengandung seorang baby. Sebuah kehidupan baru di dalam rahimnya yang sudah kamu ciptakan.
Hal itu langsung meluluhlantakkan segala prasangka saya padamu, juga menyadarkan saya dari ambisi sesat yang hampir menyakiti dan mengancam keselamatan Reta and your baby. Alhamdulillah, lirih Kai berucap. Jacob mendengkus. Berhasil juga kamu menjinakkan dan membuatnya hamil. Tentu saja bisa kalau kami setiap malam tidur bersama, kekeh Kai. Kembali Jacob mendengkus. Oh, ya, saya baru tahu kalau kebun teh yang luas itu ternyata milikmu. Ternyata selain pura-pura bodoh, kamu juga pura-pura miskin. Apa ini memang taktikmu? Tidaklah, saya memang seperti ini, apa adanya. Masalah kebun dan yang lainnya itu hanya titipan dan tidak bisa dijadikan kesombongan untuk menaikkan kualitas diri kita. Of course, saut Jacob. Tiba-tiba merasa malu sendiri pada Kai. Pantas saja si babacau itu menyetujui kamu menikahi putrinya, alih-alih menyeret putrinya kembali ke Shanghai. Oh iya, apa ayah Anggara tidak pernah ikut campur dengan perseteruan kalian? Atau marah karena Anda terus membuat masalah dengan putrinya, potong Kai. Apa kamu pikir mertuamu itu bisa setenang itu jika tidak mengetahuinya? Kai sontak mengerutkan kening mencoba menelaah. Apa jangan-jangan Anda dan ayah Anggara bekerja sama? Tentu saja tidak, stupid. Terus, kenapa ayah diam saja melihat Anda mengusik anaknya? Itu karena dia tahu jika saya sangat menyayangi putrinya, dan setinggi apapun ambisi saya ingin merebut Pulse, saya tidak akan mungkin menyakitinya. Justru dia itu berpikir jika apa yang saya lakukan menjadi ujian buat Areta agar bisa menjadi lebih dewasa dan mandiri. Agar Reta bisa belajar dan semakin berani dalam menghadapi kerasnya persaingan di dunia bisnis. Malah orang tua itu lebih fokus dengan bisnisnya sendiri. Terus terang, dia itu sangat perhitungan dan pelit. Oh, iya, Kai mengangkat kedua alis merespons. Jacob menganggukkan kepala. Aku berkali-kali memberikan proposal bisnis padanya dan meminta suntikan dana, tapi tak pernah ada yang disetujuinya. Ia malah memintaku untuk lebih fokus mengganggu putrinya saja. Crazy bukan? Dasar babacau pelit. Tapi ayah tidak seperti itu. Itu karena kamu belum mengenalnya. Masa sih? Tapi aku malah dikasih semua perusahaannya. Jacob langsung mengerutkan kening menatap Kai. Iya, semua perusahaannya sudah dia wariskan pada saya untuk menjalankannya. Are you serious? Of course. Saya tak mungkin bercanda dengan hal seperti ini. Semua maksudmu? Semuanya, ulang Jacob. Masih tak percaya, Kai mengangguk ragu. Kata ayah seperti itu, holding company miliknya sudah berada di bawah tangan saya. Saya sudah dijebaknya menandatangani surat pengalihan. Jacob yang terkesiap langsung jatuh lemas bersandar ke dinding. Ia diam terperangah selama beberapa detik lalu menoleh dan memindai Kai dari atas kepala hingga turun ke kaki selama beberapa kali. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Kai tak enak hati. You are amazing. Punya sihir apa kamu ini? Kai tersenyum geli menanggapi. Kejujuran, kesederhanaan dan kepercayaan, itu yang mungkin membuat ayah Reta mempercayai saya. Jacob menarik napas panjang dan mengangguk pelan. Masih terlihat keterkejutan disertai keterpanaan melihat Kai. Sepertinya bukan kamu yang beruntung menikahi Reta, tapi Reta yang beruntung kamu nikahi. Masya Allah, Alhamdulillah, amin, Antil Jannah. Sorry, I don't understand what you are saying. Maaf, Anda bukan Muslim, tanya Kai. Jacob menggelengkan kepala. I'm not Muslim. Hanya Charlotte yang berubah keyakinan saat akan menikah dengan si Chow. Oh, Kai membulatkan mulut tanpa mengeluarkan suara sambil manggut-manggut mengerti, kemudian tiba-tiba teringat dengan Aminah. Oh, iya, saya dengar Anda mengajak Aminah ke Amerika berjualan mie, apa itu serius? Sebelum itu, berhenti panggil saya dengan sebutan Anda. Kamu bisa panggil saya Uncle saja, titah Jacob. Kai menyengir dan menggaruk tengkuk salah tingkah. Tak usah sungkan, sekarang kamu, kan memang keponakanku. Mantu keponakan lebih tepatnya, Kai manggut-manggut tersenyum. Iya, paman, maaf, lidah saya suka belibet kalau memakai bahasa Inggris. Tidak terbiasa, cek, kamu sama saja seperti Minah. Sorry we are different, kalau Minah mah, emang gak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Makanya itu, dia gak ngerti-ngerti dengan apa yang saya katakan. Asket, will you marry me? Dia malah mengira saya mengajaknya berjualan mie. Dasar stupid, Kai sontak tertawa lebar mendengarnya dan tiba-tiba diam tertegun saat menyadari maksudnya. Tunggu dulu, maksud paman melamar Aminah. Iya, jawab Jacob. Untuk menikah, iya, jawab Jacob lagi singkat. Benar-benar menikah? Yes, of course. Why? Kai langsung menepuk keningnya. Alamak, masa Minah jadi tante saya? Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.